Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para kiai, para masyayikh, keluarga pondok pesantren, keluarga besar pondok pesantren Lubul Labib, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Lubul Labib Kiai Al-Hajj Muhammad Mabsutotan Mi'at hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada segenap para adik-adik santri baru Pondok Pesantren Lubul Labib yang sedang berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semua berkumpul duduk di majelis ini dalam satu rangkaian acara tasbar. Isbir tasbar. Sobaro yas biru. Badagiya setas baru yas baru. Artinya apa? Sabar. Kita kumpul di ini majelis, tujuan pertama dalam satu rangkaian acara ta'aruf. Adik-adik tahu artinya ta'aruf? Apa ta'aruf? Ta'aruf itu adalah perkenalan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak mun la sayang terus disayang-sayang. Maka pertama yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua, kalian yang ada di tempat ini yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mondok di pondok pesantren adalah merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Kalian ditakdirkan oleh Allah untuk berada pada kebaikan-kebaikan. Yang dimana ketika kalian ada di rumah setelah maghrib ngalak HP main game, kalau ada di rumah mari isak sampai malam baru sampai esoro tedung tak sekolah kelakuna bireng tua. Bener? Terus sekarang berubah 100 derajat. Aduh, mun biasan kok mari maghrib saya petek HP, setia mak saya tertasbih. Ya Pak ya. Ini adalah satu kebanggaan, satu kenikmatan. Makanya saya minta kepada teman-teman, adik-adik santri baru, pertama saya sampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kalian yang menimba ilmu di pondok pesantren Lubul Labib. Saya mau cerita, dengarkan. Dengaki kena. Saya mau cerita, ini kisah nyata. Matura bola nyamanan. Orang mun takdir mun duk bi Gusti Allah parengen pernah dikasih ketenangan, kerasan di pondok, itu adalah satu kenikmatan. Dulu di Jawa Barat itu pernah ada dua santri. Santri A dan santri B. Santri A ini dia di rumahnya dia memiliki kenikmatan, rumahnya bertingkat, kamarnya ber-AC, dia mempunyai mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, rumah tingkat, kalau perlu nanti istrinya 4. Di rumah segala fasilitas ada.
Le, saya situng na seberi ya kena. Itu santri seebung konah melarat. Bapak embun melarat miskin sampai di rumahnya dia itu saking miskinnya. Dia itu di rumah tidur sama kandang sapi. Tidur di samping kandang sapi dan tidur sama sapi. Saking tak andin, saking miskin. Kalian tidur sama sapi enggak? Pola bodoh setedung bi sapi. Tapi ketika dia mondok, dua santri ini mondok adik-adikku. Yang kaya raya, yang di rumahnya mandi tak usah ngangkui centeng. Ajalan tak usah ngangkui sandal. Oh enak semuanya. Bagaimana? Dia ditaruh di pondok sama ayah ibunya. Pondok pernah. Alhamdulillah. Gimana di pondok? Tedung langsung ekramek. Tedung abentalan bi tanang. Mon perlo tedung lak selaan cet-cetan bi kanjana. Ya baya. Kadang jetar-jeen kol cenggolan kadang. Melas di pondok tapi dia oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bagian untuk mondok. Lah terus yang satunya saya miskin kana. Ya. Santri CB. Jok lah tahu pondok lebih nyaman. Pondok tedung legeh tak apolong bikan dengan sape. Bungkoh sebiasan tedung bau celatung sape. Melarat, keanginan, kehujanan, kepanasan, pondok lebih nyaman. Jeding beda. Kotaan beda. Masjid beda. Kendengan ngakan nyaman, kapi nyaman. Tapi oleh Allah dia tidak ditakdirkan untuk mondok di pondok pesantren, tak pernah mulai. Dari cerita singkat ini, mondok di pondok pesantren adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata dalam satu syairnya, apa kata Imam Syafi'i? Man fatahu ta'allumu waqta syababihi fakabbir arba'an liwafatihi. Barang siapa yang di mana masa mudanya dia tidak ditakdirkan untuk mencari ilmu, apa can Imam Syafi'i? Takbirin Pak Kaleh, apa? Mate orang jela. Neser tak belajar, tak sempat mondok, tak sempat menimba ilmu agama. Bi Imam Syafi'i suruh takbirin Pak Kaleh, apa? Mate tandi ilmu jadi. Coba saya tanya, kira-kira yang di luar, yang sering begal, saya sering ngecok alumni pesantren apa luaran? Saya sering narkoba, saya sering ngepil, saya sering lah ya. Mun beda ya beda nih seguni. Santri apa luaran? Luaran, kenapa? Santri makai ngecok tak apa banyak. Mun beda saya ngecok ya ngecok pola. Keng tak apa banyak. Mun pedeti pejabat, pedeti tinggi, pedeti DPR, gubernur dan lain sebagainya, makai lah ngecok tak apa banyak. Apa? Sebab beda ilmu. Makanya saya teringat jauh daripada guru saya di Sidogiri, ada yang mengatakan orang keren bukan yang selalu tampil gaul dan ngetren, tapi yang keren sejatinya adalah dia yang mondok di pesantren. Makanya orang kalau sudah mondok di pesantren adik-adikku, paling tidak minimal dia bisa menjaga akhlak. Sebiasan anak celana maremon tuk todus asarongan. Bener apa enggak? Kalian ada di pondok pesantren, bersyukurlah kepada Allah. Tak pernah, biasa tak pernah nih sekuni. Mun tak pernah, aing jeding, beren masjid enom, sampai kembung, sampai tangota tak apa-apa. Mun tak pernah. Dabune tang guru, mun tak pernah soro burung enom aing jeding. Kenapa? Biar kerasan. Tak pernah boleh ngaji ke pesarian. Tak pernah boleh ngebela ke pengurus. Malai ajak, malai hiburan, malai rayu, malai bujuk. Cek pas moro langsung matul nangis ke bapak ibu. Tak pernah kula bu. Tak pernah melas poduk bu. Tromoli anjak kau tak mondok lah bu.
Kadang-kadang ring tuan mbak enjen orok tak pernah ada ya. Paham mbak? Detibaan mon perlu tak pernah sedih badereng tua ekerem seben sopek bunga. Tampilkan wajah senang, wajah bahagia. Dari mana pernah? Parana banyak kan cagula pun bu. Saya. Jangan pernah kalian kepada orang tua mengatakan tidak kerasan. Karena ini, karena aturannya mondok memang begitu adik-adikku. Pondok ini memang tempatnya hina, tempatnya capek, lelah, sakit, semua harus ditelan. Itu mondok. Saya mondok 11 tahun. Pola berdina senero 11 tahun berarti ambu 2033 ya. 34. Siap boyong 2034. Siap deki. Temu pertengahan lecak minta mulai lah. Mondok itu harus begitu. Saya mondok dulu, saya kalau cerita pengalaman. Saya dulu mondok Sidogiri lulus kelas 6 MI di sini di Lubul Labib. Pak guru saya dari kelas 1 sampai kelas 5 itu Pak Untung. Kelas 6 Pak guru saya Pak Toha. Setelah itu saya mondok ke Sidogiri. Umur saya waktu itu 11 tahun. Saya mondok ke Sidogiri tibian. Ndak bawa teman dari Dungsari, dari Probolinggo. Ada saya kenal ngak-ngangaan. Kau borok ke timur nggak bosaki kanca orang Dimah, orang Madura, orang Lombok, orang Babian, orang Kalimantan, orang Sorbaja. Tak pernah. Sampai saya itu pernah nangis aluk hulu kena. Keng alhamdulillah saya punya bapak keras, tegas dan tega kepada saya. Sampai saya itu waktu mondok dulu langsung kabin nabi bapak. Siapa kabin nomor 11 12? Pola dinak beda saya kabin. Kan tak anda. Yalah nak ban moleng kok mari lah tanggung jawab gua. Pekabin nabi kok ban. Ya burung boyong ah. Keng mon boyong karena untuk sekolah luar pola tolos. Tapi itu semua harus dilewati semua adik-adikku. Jadi pertama itu jadi mondok itu harus hina. Mondok itu harus hina, harus lelah, harus capek, harus letih, semua harus ditelan. Karena tidak ada mondok yang enak. Mondok memang harus begitu. Jadi semoga kalian para santri baru Pondok Pesantren Lubul Labib dengan tekad yang kuat, dengan himmah yang kuat, semoga kalian bisa menggapai cita-cita kalian. Kalian bisa belajar di pondok pesantren dengan giat, dengan semangat, memahami berbagai macam disiplin ilmu. Saya belajar Al-Miftah, mentertuli bisa baca kitab. Mun lah bisa baca kitab, menter bisa memahami kitab apa. Dan bisa bermanfaat untuk orang luar sana. Amin ya robbal. Ya mungkin itu saja adik-adikku. Ini sambutan singkat dari saya. Intinya mondok kudu eja aja. Mondok harus ditahan, harus dikuat-kuatkan. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i juga, beliau mengatakan man lam yazuk murrat ta'allumi aw wa fi qaulin zullat ta'allumi sa'atan tajarru'a zullal jahli tula hayatihi. Orang yang tidak pernah merasakan hina, mondok dari aduk nyaman melulu. Tak pernah merasakan sakit, tak pernah merasakan tandi pese telat kereman. Maka kalau tidak ada rintangan, kehinaan, pahitnya seperti itu, maka dia akan tajarru'a zullal jahli tula hayatihi. Dia akan tenggelam dalam hinanya kebodohan selama-lamanya. Maka itu pesan saya ya. Jadi kalian harus tetap semangat, harus tetap kuat kerasan di pondok. Supaya apa? Demi kebaikan kalian. Kalian kalau jadi orang alim, kalau jadi orang yang berilmu, yang enak bukan kita. Yang enak bukan orang tua kalian. Tapi siapa yang enak? Tapi kalian sendiri. Mun di ilmu nyaman.
Tak usah sang-posang. Kare muka kitab, pernah belajar di pondok, pernah ini itu. Mun tak tahu ilmu, jadi orang yang bodoh. Itu adalah suatu kehinaan selama-lamanya ya. Semoga kalian betah di pondok. Pernah kapi oleh ilmu manfaat barokah kapi. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Syukran jazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.